أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, ketika sampai di masjid, di antara sunnah yaitu tidak berbicara, ya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangankan berbicara, tidak sibuk saja dengan sesuatu yang buat dia lalai dari Jumatan, dari khutbah Jumat, maka tidak dapat pahala. Waman massal hasa faqad lagha. Ya. Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang ketika sedang di Jumatan kemudian sibuk main dengan kerikil, maka Jumatnya sia-sia. Ini bahaya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin seorang fokus mendengarkan khutbah Jumat. Sampai dia main-main saja, maka Jumatannya sia-sia. Maka hati-hati ketika kita sedang Jumat, HP segera matikan. Matikan sudah. Jangan orang berkhutbah kita main HP. Sudah, ini Jumat kita sia-sia. Kita cuma melepaskan beban kita, tapi pahala enggak ada. Karena kita sibuk sesuatu yang buat kita lalai dari pembicaraan khatib, ya, maka tidak diperkenankan. Demikian juga man qala li akhihi ansit faqad lagha. Siapa yang menegur saudaranya mengatakan diam kamu, atau temannya ribut, lagi dengar khutbah Jumat dia ribut, dia tegur, diam kamu, lagi khutbah. Faqad lagha, maka Jumatannya pun sia-sia. Ya, sampai beramar ma'ruf nahi mungkar pun tidak dianjurkan ketika khutbah. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum berbicara ketika khutbah Jumat, ya. Tidak berbicara, perhatikan. Tidak berbicara, ya. Adapun khatib bebas, khatib berbicara, menegur, terserah khatib. Kita bicara tentang orang yang makmum, ya. Ada pertama dibolehkan dia bicara dengan khatib. Jika ada keperluan, ya. Seperti contohnya, dia menegur khatibnya salah. Dia bilang, salah, ditegur. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau ada keperluan, seperti ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka ada seorang Arab Badui datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, halakatil anfus, wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, musim kemarau, hujan tidak turun. Orang pada, jalan-jalan cari rezeki pada hewan-hewan pada mati, ya. Dia bicara langsung dengan Nabi SAW, akhirnya tidak jadi masalah, ya. Kemudian juga diantaranya yang kedua, makmum bersalawat dengan lirih dan mengaminkan imam. Ini boleh. Imamnya mengatakan, misal dalam khutbahnya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang beriman, orang kaum muslimin kaum muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kita bilang amin. Kita amin, tidak ada masalah. Tapi lirih. Kalau khatib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah kita untuk mendengar bersalawat kepada Nabi jika mendengar namanya. Tapi cukup, tidak perlu kencang-kencang, ya. Tidak perlu kencang-kencang. Ini diantara yang dibolehkan, ya. Yang dibolehkan ada dua. Ya, kemudian juga misalnya yang dibolehkan ini satu, dua, yang dibolehkan. Itu dua. Yang ketiga yang dibolehkan adalah misalnya jika imam duduk di antara dua khutbah, ini boleh. Karena yang dilarang adalah seorang berbicara idza qala li akhika ansit wal imamu yakhutub. Yang dilarang ketika imam sedang berkhutbah. Jadi fokusnya kita harus dengar khutbah. Kita enggak boleh ngomong. Ya, tapi kalau imam sebelum khutbah kita boleh ngomong. Imam setelah khutbah juga boleh ngomong. Imam di antara dua khutbah duduk, kita boleh ngomong, enggak ada masalah. Karena tidak berkaitan dengan konsentrasi kita mendengar khutbah. Ini contoh yang diperbolehkan, ya. Adapun yang tidak diperbolehkan, bicara apapun, ya.
Yang tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan? Di antaranya misalnya menjawab salam enggak boleh. Menjawab salam tidak boleh. Ada orang kayak salam, assalamualaikum, enggak usah jawab. Yang kedua, menjawab bersin juga tidak boleh. Tidak boleh. Yarhamukallah enggak boleh. Ini enggak boleh. Yang ketiga, menegur orang tadi enggak boleh, menegur orang. Negur orang juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ngomong kecuali yang dibolehkan tadi. Yang dibolehkan tadi yang saya sebutkan beberapa kondisi tadi. Jadi saya pernah suatu hari pergi khutbah Jumat, bukan khutbah, saya diajak oleh seorang di Saudi. Kita pergi ke satu daerah namanya Yutama. Yutama itu sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya masih agak-agak badui, masih agak-agak badui. Maka berangkatlah saya nemani khatib tersebut karena setelah itu ada acara dengan TKI TKW. Ya. Saya ikut dia khutbah Jumat. Dan benar-benar ketika itu karena masih badui, masih kampung, maka orang-orang datang dari berjauhan. Benar-benar hari Jumat itu saya lihat seperti hari raya. Orang-orang datang dari jauh, ada yang naik ini, naik anu, kemudian pakai baju yang indah. Kemudian mereka sholat, ramai. Yang menarik, ketika khatibnya sedang berkhutbah, makmum di bawah itu komentar, saya juga heran. Masya Allah, jadi imamnya khutbah itu dia komentar di bawah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ngomong sambil komentari khutbahnya imam. Mungkin mereka enggak ngerti kan orang kampung ya. Kalau itu di kota enggak ada seperti itu, tapi di kampung saya kaget gitu. Padahal adabnya tidak demikian. Ya.